Ketemu lagi guys di Diko Racing. Malam ini kita sedang asik ngobrol-ngobrol berdua dengan artis-artis ibu kota kita. Hari ini kita mau bahas yang kenyamanan berkendara dulu guys. Oke, kita mau bahas apa dulu ini mas-mas berdua? Aku ini mau bahas rem lah. Bahas rem. Oke guys, di edisi kenyamanan berkendara kita akan angkat judul pertama, yaitu tentang rem depan maupun rem belakang. Oke, nanti setelah video ini selesai kalian bisa tambahkan, tuliskan di kolom komentar sesuatu atau masalah atau kejadian yang belum sempat kita bahas di video ini. Tolong kalian tambahkan di kolom komentar. Insya Allah kita bisa bikin videonya sebagai pelengkap pembelajaran kita bersama-sama di channel Diko Racing. Oke guys, kita bahas tentang rem ya. Ayo lah, itu sakit ya, aja disakit. Lanjut nama nih. Kita akan jelaskan tentang rem untuk pemirsa Diko Racing semua gitu ya. Rem itu ya dibilang sepele ya sepele, dibilang gak sepele ya wong anu penting. Jadi apa yang ingin kalian bahas tentang rem? Bang Ustaznya, makannya kirim dulu. Aku ini kampas rem Pak. Kampas rem depan ini terutama Pak. Ini saya kok seringnya boros gitu loh. Ganti kampas rem depan itu penyebabnya di mananya sih Pak sebenarnya? Kampas rem depannya boros. Iya. Ya, mungkin kamu pakai kampas rem KW jadi boros. Kalau kampas rem asli mesti awet. Mau tahu kenapa kalau kampas rem KW boros? Kenapa? Sini ambilin kampas rem. Oke. Ya. Nah, kampas rem. Ya. Di apa ini kampas rem depan ini dia kan ada apa jenenge kayak material apa kayak. Nah, oke. Jadi ada seperti bahan campuran ya, entah asbes, entah apalah. Di paduan ini ada areng, ada kesit, ada apa paek, gombal, pedilan gendeng, gombal, nah dicampur ke sini. Sebenarnya yang bikin rem KW itu kok lebih boros, karena ininya dia sedikit mengandung logam. Biasanya dia ada logam kuningannya di sini, tembaga gitu dicampurkan ke sini. Kalau rem-rem kampas rem orisinil, ya ini ya lumayan bagus lah, tuh banyak. Ya, mengkilat itu apa logam, tapi entah logam apa kurang tahu. Coba ambilin yang satu lagi kampas rem. Nah, bandingannya yang ini. Nah, ini bekas tapi ya ini terlihat. Materialnya itu dia lebih kasar. Yang ini. Iya. Berarti otomatis ini lebih pakem daripada yang ini. Ini lebih KW. Ini KW loro, KW siji. Iya. Kalau yang orisinil itu biasanya ya material ini yang kuningan ini tuh gede-gede. Gitu loh. Iya. Tapi kalau yang KW banget kayak kowe sing 5.000-an otomatis boros karena hampir tidak ada logamnya sedikit tok. Jadi ini kalau buat ngerem bergesekan dengan itu tuh apa itu? Piringan di sini. Sing kalah ya kiene leh. Oh iya. Kalau kampas rem ori ya. Lebih awet. Oh. Yang kalah ininya. Oh, yang kalah. Berarti yang sering bikin garis itu penyebabnya juga di situ ya. Kalau sering bikin garis, oke, piringan bergelombang. Itu biasanya gara-gara kotor, tapi dibiarin aja. Itu kenapa kampas rem itu ada alur-alurnya ini. Jadi setelah sisa pengereman itu akan masuk ke dalam alur-alur di sini. Tapi karena giwis rapet, dicorna baik, sehingga material yang terkikis nggak bisa masuk ke sini, akhirnya apa di sini pada numpuk, maka ininya akan bergelombang. Jarang diservis juga ya, jarang servis rem. Berarti perlu banget itu ya Pak.
Ya, bagi saya rem itu penting karena ini keselamatan. Seperti itu. Terus biasanya kalian sering ngerem motornya jerutan ya? Iya, betul itu, betul Pak. Apa kau nggak dijawab di sini, Pak? Motor juta-jutaan itu bisa dikarenakan karena kondisi piringan yang sudah tidak rata. Maksudnya tidak rata, kayak permukaan itu sudah gerinjul-gerinjul bergelombang, pleot-pleot. Biasanya untuk cakram-cakram yang tipis, sudah tipis, panas, pasti dia akan apa ya jenengannya ngulet, bergelombang gitu ya, akan bergelombang. Ya, jadi sehingga kalau direm jadinya gajrut seperti itu. Oke, terus apalagi dalam rem? Ini Pak, aku kemarin nyoba punya temen ya, masalah rem ini ya. Kalau di rem itu apa namanya ya, ngeremnya nggak stabil loh, apa gitu langsung loh. Maksud aslinya bahasamu susah dipahami, tapi aku paham kowe tadi. Maksud. Oke guys, nanti saya bantu translate. Kowe sekalian lah, netok rempet sisan takon apa? Ini Pak, biasanya itu kayak ada faktor biasanya tuh ngerem agak telat juga Pak. Telat? Iya telat, kadang kayak gembos gitu loh. Gembos. Dikocok dulu ya. Iya kadang dikocok dulu itu. Oke guys, kita akan jawab pertanyaan mereka berdua. Yang pertama adalah dari Marso. Marso geser sedikit. Ayo, jangan di skip, tar bingung lo. Oke. Dari apa kau mau ya? Jadi kenalin lah. Oke. Ambilin ini master. Terus ambilin itu si pistonnya. Oke guys, ini adalah contoh master rem. Ya. Oke, ini adalah contoh master rem. Ya isinya di sini, isinya di sini lah. Oke, ini isinya ini. Pertanyaan Marso itu kadang-kadang adalah pada saat ini mulai direm itu keras, tidak ngerem motornya, keras. Begitu direm sedikit lagi, cegluk langsung ngunci remnya. Ya, betul. Nah, saya paham bahasa dia. Oke, jadi itu permasalahannya ada di sini, guys. Oke, mungkin ini umurnya sudah tua, sudah minta ganti. Kok minta ganti itu apanya tuh Pak? Yang rusak Pak? Oh ininya Pak. Ini ada silnya depan belakang ya. Satu sil kompresi, yang kedua sil ngambil oli ya biar nggak bocor keluar. Nah biasanya silnya sudah gembes. Yang kedua silnya sudah keras. Ini kan sil ini sebenarnya kalau kalian pengen tahu sil ini tuh kembang kempis. Pada saat ditekan dia akan ngembang. Sret. Gini nih. Sret. Pada saat dilepas dia akan ngempis. Set. Nah, kenapa remnya terasa keras? Dia tidak mau ngembang, atau dia tidak mau ngempis. Intinya kayak gitulah. Alias mungkin juga ada kotor di dalam sini kotor, atau ini sudah terkikis, atau ini sudah kaku, tidak main gitu loh. Segeralah ganti saat kalian sudah merasakan rem kalian seperti itu. Segera ganti. Daripada dinding di dalam master rem akan terkikis oleh pistonnya. Jadi gini, ini kan karet ini yang melapisi di dalam dinding sini. Jadi kalau karetnya sudah gembes kalian biarkan, nanti dinding di dalam situ terkikis oleh ininya, aluminium ini ya Kak. Di dalam situ akan bergelombang sehingga bocor terus meskipun silnya baru. Oke, itu gejala yang dialami Marso adalah masalahnya ada di apa ini belinya ya, master rem kit. Oke, beli ini murah ini harganya, paling 2000-an. Oke, kalau untuk masalahnya kuku itu rem gembos. Nah, rem gembos, ting. Nah ini di sini lagi masalahnya. Jadi remnya kuku gembos itu biasanya sil yang depan ini bocor. Jadi dia gembos dulu, dia tidak ngompresi sil yang ini. Saat nanti sudah mencapai sil yang ini, baru
nekannya tambah lho. Nek getok wis gembes, kudune sing neken ki getok ya ora. Ki nggo jaga men oline ora maring buri, men ora bocor maring eneh. Ya gue. Oke. Itu siling gembos itu ya ada di sini. Terus apa lagi? Oh ya Pak, penasaran ini Pak. Nih, apa namanya ini ya? Jam. Jenenge apa niku? Kaliper ya. Ada kaliper yang pistonnya 1 sama pistonnya 2 itu bagus mana itu? Bedanya apa, maksudnya karakternya gitu loh. Oke, kita akan bahas tentang kaliper kepala babi. Nih, single piston yang itu, double piston, bagus yang mana? Bagus yang mana ya? Iya, itu bagus yang mana? Sebenarnya tidak ada bagus atau kurang bagus atau bagaimana. Jadi mungkin dari sananya itu diciptakan sebuah motor menggunakan single piston sudah dihitung sesuai dengan motornya, sesuai dengan power motornya. Ngerti? Nah, sekarang misal gini, motornya Valentino Rossi pakai single piston kayak gini kayaknya nggak kerem. Iya sih, benar sih, Bapak. Oke. Jadi kalau untuk performa pengereman jelas bagus yang pistonnya banyak. Buktinya kalau rem Brembo pistonnya 4 kanan kiri, bok mahal. Embok. Oh iya. Jadi kalau lebih bagus ya mungkin lebih bagus yang itu. Tapi ya sekarang lihat-lihat atau motormu udah Supra nggak nganggo 4 piston lah, gue ngapa gitu loh, buat apa? Seperti itu. Jadi tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek, tapi pilihlah yang pas. Sayang, bosen ya? Jangan bosen dong. Seperti itu ya. Oke. Jadi masalah rem kayaknya sudah ya. Sekarang apa lagi? Enggak, terus ada lagi jadian Pak. Motornya ya lagi buat lari itu ya, kalau di rem depan ya, di rem itu ya. Harusnya kalau di rem kan harusnya berhenti tuh, lurus gitu ya. Itu belok loh. Padahal posisinya stang lurus, tapi kok rasanya belok gitu loh, belok gitu. Oh, oke. Mungkin belok gara-gara cakrame nang kanan apa nang kiri so. Ya udah, nek cakrame kanan belok ke kiri, nek cakrame kiri belok ke kanan. Iku mbok ya. Oke guys, ya ini sering terjadi bagi kalian pengguna motor, kadang-kadang kalau rem depannya di apa jenenge di becek motor seolah-olah seperti lari kanan atau kiri. Sebenarnya ini bukan masalah belok ini ya, masalah kalau direm dia membanting itu sebenarnya bukan kesalahan remnya. Bukan kesalahan remnya. Kesalahan apa? Misal dia kesalahan lahar rodanya sudah rusak. Seperti itu. Oke? Lahar rodanya sudah rusak, jadi sudah goyang. Tapi saya nggak akan bahas tentang lahar. Nanti saya akan bikin video khusus tentang lahar tromol sendiri. Jadi kita bahas tentang rem. Jadi intinya kalau kalian merasakan rem yang ditekan terus dia lari kanan atau kiri motornya, itu bukan dari remnya. Bukan dari rem. Bukan. Ini sih di rem akom tapi banting kanan, banting kiri ya. Contohnya gini ya, motormu motor beat rem cakramnya di sebelah kiri, motornya di rem yang nggak lari kanan lah. Iya benar sih. Ya dah. Motormu apa? Pada baik kan, nggak lari kanan kiri waktu masih baru. Nah, sekarang sudah lama terus kamu ngerasain motornya banting kanan banting kiri. Emang remnya ada yang berubah apa? Remnya kan masih sama. Oke? Ingat itu satu hal. Jadi yang kita bahas di sini tentang rem, piringan ya semua berhubungan dengan rem cakram depan. Oke? Ada kasus apa lagi? Ini Pak, kadang nih saya naik motor rem belakang kok kayak
ngerem gitu loh Pak. Nah, rem belakang esok berbeda. Saya kira rem ngarep disit. Oh. Rem depan. Bagus mana kampasnya? Kalau kamu mau pilih yang mana? Yang orisinil apa yang KW? Kalau aku sesuai dengan kantong. Sesuai dengan kantong. Kantong duit. Oke, kantong. Berarti pada saat motormu ngeremnya kurang pakem, nggak boleh ngeluh. Oke. Yang kedua, jika cakramu jadi bergelombang gara-gara kamu pakai cakram KW, kamu juga nggak usah ngeluh. Oke. Suatu saat kalian beli kampas rem cakram orisinil, kalian bandingkan dengan yang KW, kalian akan tahu bedanya. Sini contohnya. Satu tadi ya, material si kampas tersebut. Nah, material kampas tersebut kedua, galengannya ini guys, sobekannya ini. Kenapa sobekannya? Sobekan di kampasnya ini. Kalian coba sekali-kali bandingin. Ya ini KW banget. Ini lebar. Ini lebar banget. Ini tipis. Jadi ibaratnya uling gerinda karep dewek lah. Coba yang itu. Nah ini kan mending. Pembagiannya pas. Sama lah ya. Oh itu ngaruh banget ya Bang? Ya ini buat apa sih ya? Buat kotoran sih masuk sini sih. Ya, ini contohnya aja, tapi bukan ini sih sebenarnya nggak ngaruh. Gitu. Jadi kalian tahu bedanya. Oke? Oke guys. Kameranya bures guys, ini lagi trouble entah kenapa ya. Jadi ada yang ganjel lagi nggak di masalah rem cakram depan. Oli rem. Ya, oli rem. Betul, oli rem. Oke, oli rem diisi ke dalam master rem di sini. Oke, saya pernah bikin video, kayaknya kalian cek aja ya tentang setting rem, tapi itu lebih ke motor balap. Jadi untuk motor yang biasa intinya ya harus ada olinya Biasanya di sini ada kacanya ini buat ngelihat. Oh, ini kacanya udah ketutup tembelek. Ini kalian lihat level oli rem di sini ya, ada garisnya itu dan itu. Cek setiap hari ketinggian oli rem tersebut masih dalam batas aman atau tidak. Jangan sampai oli remnya habis kalian biarin. Satu, pistonnya rusak. Kedua, kalian pasti tabrakan. Remnya blong. Paham? Oke, masalah oli rem .3.4 kalian baca sendiri artikelnya di Google. Oke, saya nggak akan jelasin itu. Intinya usahakanlah, meskipun ini barang sepele, tapi ini berhubungan dengan keselamatan. Oke, ikuti terus channel Diko Racing. Dan sekali lagi saya bilang mulai dari sekarang ya, selalu biasakan tulis di kolom komentar kalian kepengen video apa untuk lebih detail. Semakin banyak komentar kalian, nanti akan saya gabungkan dengan komentar-komentar teman-teman yang lain juga. Nanti akan saya jawab dengan video, sehingga menjawab semua pertanyaan dari Anda semua. Oke. Indahnya berbagi meskipun kita tidak punya apa-apa. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam Diko Racing. Jangan lupa subscribe. Oke, tekan tombol loncengnya.